itu jadi bukan kebobolan, tadi sudah saya ceritakan, bukan kebobolan, karena memang tidak pernah. Dan korbannya mereka sendiri, artinya mereka jeruk makan jeruk, mereka tega. Kayak orang Islam yang ngebom Bali, korbannya apakah orang kafir? Orang Islamnya banyak. Orang Islam yang ngebom Polres itu, atau ngebom, korbannya orang Islamnya juga banyak. Semua pembunuh diri yang dilakukan oleh Islam, korban orang Islamnya juga banyak loh. Nah, itu yang dilakukan oleh Hamas saat sekarang ini. Jadi bukan kebobolan. Nyatanya Tel Aviv ditembak pakai roket, nggak ada korbannya satu pun. Ya, selama Yerusalem kemarin korbannya mati cuma 2 waktu yang bulan kemarin ya. Waktu saya di Israel, kapan ya? Bulan apa saya di Israel itu? Bulan Mei kali Pak. Bulan Mei ya. Enggak, iya Mei saya di Israel. Korbannya cuma 2. Iya kan? Padahal ditembakin begitu roketnya begitu rupa kan. Wing bunyi terus ya. Tetapi yang ini selain 5.000 roket dalam 20 menit, ya itu bahwa memang itu memang tidak dijangka. Yang ditargetkan perbatasan semua itu, rumah sakit semua kan gila itu. Ya tidak ada perlawanan dengan sendirinya. Artinya memang pengecut ini Hamas ini Pak, dan bukan maksud kebobolan. Tidak pernah ada pengakuan Israel bahwa kita kebobolan, nggak pernah ada. Karena memang itu sudah strateginya mereka yang dilindungi, terutama di daerah-daerah pemukiman orang Yahudi. Ya, begini Pak, itu saya membenarkan karena di perbatasan ini. Tetapi kan dianggap gagal kemarin, di mana Iron Dome itu tidak berfungsi dikala misil-misil yang sudah berapa lewat itu Pak. Biasanya kan mereka tangkal sebelum masuk. Jadi tidak akan berfungsi banyak. Ada berfungsi yang menangkal, tetapi memang fokusnya mereka kan ada di tengah, yang di daerah Tel Aviv, Yerusalem Pak. Jadi Iron Dome itu nggak mungkin disuplai semua rata begitu, nggak mungkin ada. Karena biayanya cukup besar. Satu kali ada deteksi sweeping itu $2 Pak. Jadi kalau ada sehari itu mereka apa saja gitu ya untuk mendeteksi, misalnya layang-layang, apalagi petasan, itu kan sweeping udara kan, $2. Jadi kalau sehari ada 100 di satu kota, ada berapa puluh kota, mereka sehari bisa cost 1.000 sampai $10.000 tuh Pak. Burung itu termasuk di sweeping Pak. Termasuk burung terbang apa setiap kali ada objek ya dalam skala berapa meter, itu sistem kerjanya Iron Dome seperti itu, sweeping. Makanya di daerah perbatasan tidak akan diberi banyak Pak, di daerah, karena kalau mereka mau nyerang pun yang dibunuh adalah saudaranya orang ini sendiri Pak, saudaranya orang Palestina, saudaranya Hamas sendiri. Ya, silakan. Terima kasih, Shalom Pak Po. Jadi begini, kita melihat daripada kita straight to the point Pak ya. Ini pertama, kenapa kejadiannya sekarang dan bagaimana pemutarbalikan fakta yang sebenarnya. Karena kalau kita melihat semua media di Indonesia ya pasti akan terus menjatuhkan Israel dengan tujuan juga untuk mengangkat ke permukaan dunia sepertinya Israel yang bersalah. Ini juga yang disampaikan oleh Duta Besar Indonesia di Tunisia, yang mana ya orang-orang yang ditunjuk sebagai duta besar di negara-negara yang menganut khilafah ini kan yang mereka juga memang pemahaman mereka itu khilafah. Jadi justru memutarbalik fakta di mana kenapa Hamas ini melakukan tindakan-tindakan yang mereka lakukan pada tanggal 7 itu. Ya, dia menyatakan sebagai pembenaran kepada kelompok teroris. Bahkan dia menganjurkan bahwa sebenarnya jangan diangkat temanya di mana Israel memerangi Hamas. Harusnya Israel memerangi Palestina. Dan ini saya sampaikan kepada dubes di Tunisia ini. Pertama, harus memahami sejarah yang benar. Jangan selalu diplot dengan anjuran-anjuran kebencian yang didasarkan oleh agama yang tidak lagi relevan dengan kebenaran yang kita anut, sehingga masyarakat Indonesia dijadikan orang-orang yang bodoh. Kalau mereka yang tidak cerdas untuk melihat ini akan terpengaruh dengan masukan-masukan dari para politisi. Kan dubes itu sebagai ya bagian daripada politisi, di mana mewakili suatu negara. Jadi jangan sampai ini adalah cuci otak sama yang dilakukan oleh Hamas.
terhadap masyarakatnya. Jadi di sini kita melihat bahwa Hamas ini adalah kelompok organisasi teroris yang mereka sendiri. Jadi bagi Dubes ya, jadi jangan kenapa Israel menyatakan bahwa ini perang dengan Hamas. Karena Hamas sendiri dengan Al-Fatah yang dipimpin oleh Muhammad Abbas, mereka berperang di antara mereka. Dan siapa mereka? Ya kelompok orang-orang Islam juga. Jadi harus dibedakan. Karena dari pandangan-pandangan orang Islam sendiri mereka berperang. Dan kemarin saya sampaikan bahwa di Israel sendiri yang penduduknya hanya 9,4 atau 3 juta, 1,8 juta manusia yang berada di sana adalah orang-orang Islam yang juga mewakili bagian daripada inspirasi mereka ke pemerintahan di DPR mereka di Knesset. Jadi di sini yang kita harus pahami bahwa pemerintah Indonesia, entah mereka paham atau tidak paham soal sejarah yang benar, tetapi yang jelas di sini ya perlu menyampaikan fakta kebenaran sebagaimana apa yang mungkin dipahami oleh Ibu Koni dan juga salah satu pernah wartawan yang ada di sana yang menyatakan kebenaran yang ada. Nah, kita di sini mengikuti dan kita termasuk bagian masyarakat yang ingin memberikan suatu pendidikan supaya Indonesia tidak terus dibodohi oleh kelompok-kelompok seperti Amin Rais, Yusuf Kala, dan sebagainya. Dan Pak Jokowi harus jelas berdiri di atas kebenaran. Jangan sampai ini akan meletup. Indonesia sudah dicap sebagai negara yang selalu agama yang dilakukan dan berpihak kepada kelompok yang tidak setuju dengan apa yang terjadi. Karena itu saya kembalikan, di antara orang-orang Palestina sendiri, mereka berperang karena mereka tidak setuju. Masyarakat biasa di sana sangat menderita dan mereka tidak setuju dengan tindakan Hamas karena mengakibatkan bukan hanya di daerah Gaza Strip tetapi seluruh Palestina. Karena ini yang harus kita pahami, infrastruktur yang berada di Palestina itu semua disalurkan dari Israel, baik itu teknologinya sampai kepada keperluan-keperluan yang sangat mendasar, air, listrik, dan makanan sekarang di stop. Ini sebabnya siapa? Jangan menyalahkan Israel. Indonesia selalu yang di-blame itu Israel. Karena apa? Memang otak sudah dicuci dengan demikian rupa sehingga ini yang menjadi pattern mereka dari para politisi tingkat tinggi. Bayangkan Dubes menyatakan seperti itu. Pelajari dulu. Palestina sendiri berperang di antara Muhammad Abbas dengan Ismail, pimpinan daripada Hamas ini. Jadi kalau kita tidak meneliti secara jernih peperangan di antara mereka, maka kita selalu memblame Israel. Israel ini bertindak karena harus dipangkas kekuatan teroris. Yang mereka lawan ini teroris. Teroris ini adalah the highest criminal di dalam kategori United Nations dan dunia. Jadi bukan hanya teroris-teroris biasa yang hanya sekedar ya mereka melakukan kejahatan dengan ya keperluan yang tidak begitu global. Tapi ini teroris Hamas ini adalah harus memang dipangkas. Dan kenapa? Sebenarnya dari dulu Israel bisa untuk membantai. Cuma karena Israel ini memperhitungkan kebanyakan yang mereka berlindung adalah entah itu di masjid, kedua di hospital, dan di dalam pemukiman penduduk. Jadi ini licik kan, kalau memang gentleman itu, ya lawanlah. Jangan mengorbankan orang yang tidak bersalah, anak-anak. Nah kalau mereka expose misalnya di Indonesia, mengenai pembantaian di Israel dengan adanya bom yang dilakukan oleh Israel, tunjukkan juga dong, bagaimana Hamas ini menelanjangi beberapa wanita yang mereka jadikan sandera secara biadab untuk ditunjukkan kepada dunia. Kenapa ini tidak diekspos di sana? Yang diekspos ini orang-orang yang mereka lawan. Ya jelas, Netanyahu tidak lagi berkompromi dengan kejahatan. Karena kalau kejahatan teroris ini tetap dipelihara dengan pertimbangan kemanusiaan, karena Israel ini terlalu tinggi pertimbangan kemanusiaan mereka. Sehingga perang saja mereka anjurkan supaya di tempat-tempat sivil berhati-hati. Tidak ada lagi
militer yang mengumumkan ini. Tapi kali ini tidak lagi, karena pembiaran demi pembiaran akan kejahatan itu berarti menuju kepada kehancuran global. Jadi di sini yang harus dipahami oleh duta besar ini dan para petinggi di Indonesia. Pahami sebenarnya letak daripada persoalan yang ada. Nah, kenapa ini diambil? Nah, sekarang menjadi pertanyaan kan? Saya ulangi lagi. Kenapa ini terjadi? Nah, kita kembali kepada persiapan ini sudah lama. Tapi momentum itu sangat menentukan. Ya, serangan kapan dilakukan, sebagaimana kita belajar strategi itu. Dan kontingensinya itu mungkin tidak dipersiapkan setelah adanya dadakan serangan ini. Dan kenapa ini terjadi? Ya memang ada kesalahan dari pihak politik dalam negeri Israel, di mana kita mengikuti belakangan ini bertubi-tubi demo terhadap Benyamin Netanyahu. Karena Benyamin Netanyahu mengeluarkan suatu kebijakan mengenai untuk review, judicial review, yang mana ditolak oleh orang-orang Israel, sehingga mereka ingin menurunkan kembali Netanyahu dari kedudukannya. Padahal Netanyahu ini sangat patriotik terhadap negaranya. Dia pernah memang menyatakan, dia kenapa masih ingin kembali untuk menjadi pemimpin Israel. Karena satu-satunya dia berani untuk menghancurkan Iran, nuklir Iran. Itu jelas dia sampaikan. Dia tidak sembunyi-sembunyi mengenai itu. Dan kita perlu pemimpin yang memang tegas dan berani. Tetapi ya inilah namanya politik yang dipakai oleh orang-orang tertentu, sama dengan di Indonesia, di mana masyarakat tidak menyatu. Sehingga Mossad dan sebagian daripada militernya ini pesimis karena adanya kegiatan-kegiatan yang ada, mereka juga terpengaruh dengan politik, padahal Israel ini sebenarnya lepas daripada politik, tentaranya siap mati untuk bangsanya. Tapi kali ini memang benar-benar lemah, sehingga mereka masuk, sehingga Mossad yang adalah intelijen tercanggih boleh dibilang lebih daripada CIA, ya memang benar kebobolan dalam hal ini. Karena apa? Memang tidak ada komando langsung. Bukan Pak, bukan kebobolan Pak. Nanti saya jelaskan. Jadi di awal tadi sudah saya kasih tahu bahwa tidak pernah ada sejarahnya Gaza menyerang perbatasan yang notabene adalah orang-orang Palestina sendiri kan. Ya. Makanya tidak perlu dijaga, ya kan? Dan faktanya bahwa korbannya itu bukan hanya orang Yahudi, orang Arab juga banyak. Walaupun yang diculik kebanyakan orang Yahudi, dan lihat bisa bahasa Inggris semua loh yang diculik. Ya kan, yang kumpul itu artinya apa? Itu pendatang. Nah, jadi bukan ex-IDF, artinya mereka tidak pernah ikut perang. Beda dengan Yahudi yang kelahiran Israel atau dari 10 tahun, mereka 17 tahun, 18 tahun mereka wajib perang. Jadi yang di border itu, yang di daerah perbatasan Gaza itu, di border itu bukan sebagian besar adalah benar-benar rakyat jelata yang tidak selama ini tidak pernah menjadi target bagi orang-orang Hamas. Selalu roketnya dikirim ke Tel Aviv atau dikirim ke Yerusalem, ya kan? Nah, saat itu jadi bukan kebobolan, tadi sudah saya ceritakan, bukan kebobolan karena memang tidak pernah, dan korbannya mereka sendiri. Artinya mereka jeruk makan jeruk, mereka tega. Kayak orang Islam yang ngebom Bali, korbannya apakah orang kafir? Orang Islamnya banyak. Orang Islam yang ngebom Polres itu atau ngebom, korbannya orang Islamnya juga banyak. Semua pembunuh diri yang dilakukan oleh Islam, korban orang Islamnya juga banyak loh. Nah, itu yang dilakukan oleh Hamas saat sekarang ini. Jadi bukan kebobolan. Nyatanya Tel Aviv ditembak pakai roket, nggak ada korbannya satu pun. Ya. Selama Yerusalem kemarin korbannya mati cuma 2 waktu yang bulan kemarin ya. Waktu saya di Israel kapan ya? Bulan apa saya di Israel itu? Bulan Mei kali Pak. Bulan Mei ya. Iya Mei saya di Israel. Korbannya cuma 2. Iya kan? Padahal ditembakin begitu roketnya begitu rupa kan. Wing bunyi terus ya. Tetapi yang ini selain 5.000 roket dalam 20 menit ya, itu bahwa memang itu memang tidak dijangka. Yang ditargetkan perbatasan semua itu, rumah sakit semua kan, gila itu. Ya tidak ada perlawanan dengan sendirinya. Artinya memang pengecut ini Hamas ini Pak, dan bukan Mossad kebobolan. Tidak pernah ada pengakuan Israel bahwa kita kebobolan, nggak pernah ada.
Karena Ditambahkan memang begini Pak. memang itu sudah strateginya mereka yang dilindungi, terutama di daerah-daerah pemukiman orang Yahudi. Ya, begini Pak, itu saya membenarkan karena di perbatasan ini. Tetapi kan dianggap gagal kemarin, di mana Iron Dome itu tidak berfungsi di kala misil-misil yang sudah berapa lewat itu Pak. Biasanya kan mereka tangkal sebelum masuk. Jadi Tidak akan berfungsi banyak. Ada berfungsi yang menangkal, tetapi memang fokusnya mereka kan ada di tengah yang di daerah Tel Aviv Yerusalem Pak. Jadi Iron Dome itu nggak mungkin disuplai semua rata begitu, nggak mungkin ada, karena biayanya cukup besar. Satu kali ada deteksi sweeping itu $2 Pak. Jadi kalau ada sehari itu mereka apa saja gitu ya untuk mendeteksi, misalnya layang-layang, apalagi petasan, itu kan sweeping, kena tuh sweeping udara kan, $2. Jadi kalau sehari ada 100 di satu kota, ada berapa puluh kota, mereka sehari bisa cost 1.000 sampai $10.000 tuh Pak. Burung itu termasuk di sweeping Pak, termasuk burung terbang apa, setiap kali ada objek ya dalam skala berapa meter, itu sistem kerjanya Iron Dome seperti itu, sweeping. Makanya di daerah perbatasan tidak akan diberi banyak Pak, di daerah, karena kalau mereka mau nyerang pun yang dibunuh adalah saudaranya orang ini sendiri Pak, saudaranya orang Palestina, saudaranya Hamas sendiri. Itu Pak yang terjadi Pak. Jadi itu tidak mungkin sebuah kegagalan. Percaya saya itu bukan kegagalan, bukan, karena dari pemerintah Israel kalau bilang gagal dia pasti akan mengakui dan minta maaf. Dan itu bukan kegagalan. Mereka tidak bilang itu gagal. Memang itu polisi pemerintah di daerah situ memang tidak dipersenjatai. Nah, yang tidak diperkirakan adalah korbannya sekian banyak. Korbannya. Yang tidak diperkirakan, nah itu nanti di fakta yang ke-7 ini nanti saya akan cerita nanti ya, sabar ya. Tapi itu bukan kegagalan, percaya saya itu bukan kegagalan. Kalau orang Indonesia bilang itu gagal, ya beberapa media sudah mulai menyebut gagal media, tapi tidak semua media internasional bilang gagal. Karena apa? Hanya media tertentu Pak yang tidak ngerti. Kalau media yang ngerti tahu bahwa bukan kesengajaan juga, tetapi memang itu strategi militer Pak. Ya, faktanya seperti itu. Ya, kemungkinan juga ini dibalikkan untuk melihat kelemahan Israel. Cuman yang saya ingin tekankan bahwa ya memang politik dalam negeri Israel itu sekarang itu terpecah Pak. Jadi kalau sekarang justru menguntungkan Netanyahu atau merugikan? Kembali ya. Sekarang dengan kejadian ini mereka kembali menyatu. Bahkan ada menguntungkan Netanyahu kan? Ya, artinya apa? Ya. Nah itu dia. Banyak yang curiga ini kesengajaan, tetapi ini juga bukan kesengajaan. Karena ini serangan Hamas ke Israel ini menguntungkan Israel secara umum. Walaupun korbannya nggak nyangka sekian banyak. Nah tadi saya baru telepon Pak Ponto, nanti Pak Ponto akan masuk ya. Cuman tadi Ibu Koni mintanya siang. Saya lagi lobby supaya hari Rabu. Kalau bisa besok kita siang, besok jam 5 sore ya, live-nya dengan Ibu Koni. Jam 5 sore, jam 4 siang ya, bentar ya. Lanjut dulu Pak Robert. Ya, jadi yang kita inginkan sekarang, di mana Indonesia ini membuka cakrawala untuk melihat bahwa ini bukan Palestina yang diserang oleh Israel. Dan jangan mengkait-kaitkan bahwa Indonesia ini sepertinya dijajah oleh Israel karena hubungan keagamaannya terhadap Palestina. Ini harus jelas. Palestina sendiri berperang di antara mereka. Yang saya kemukakan tadi. Antara Al-Fatah dengan Hamas. Gimana? Siapa yang jadi kalau Indonesia, kalau stand politiknya kepada Hamas, berarti Indonesia lebih condong untuk berpihak kepada teroris, organisasi yang terlarang. Jadi di sini mungkin pemerintah ini harus belajar, khususnya ya Menteri Luar Negerinya dan para dubesnya. Dan saya yakin juga Pak Jokowi ini mungkin tidak memahami politik luar negeri ya, dan juga tidak mempelajari sejarah daripada orang-orang Israel. Jadi kita harus melihat, tadi disinggung kan mengenai ya genosida. Genosida sebenarnya dari Israel ini memang sudah dari tahun 587 sebelum Masehi ya. Jadi ini di bawah pemerintahan Nebukadnezar di Babylon yang sekarang ini Irak, dan berlanjut sampai kepada abad ke-6 ke-7 seterusnya. Tetapi kenapa Israel ini tetap survive? Jadi ini pembelajaran bahwa ya memang mereka senang atau tidak senang, bagi mereka yang tidak
percaya terhadap Bible, tetap saya menyatakan apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan itu akan menjadi bagian daripada ketetapan yang ada, bukan ketetapan pemerintah. Mereka tetap eksis dan mereka akan menang. Itu saja. Jadi supaya pemerintahan Indonesia harus membuka diri, jangan mencuci otak dan dicuci otak oleh pelajaran-pelajaran yang tidak lagi mendasar. Dunia ini sudah begitu hebat untuk mendapatkan penerangan yang jelas. Terima kasih Pak Paul. Ya, nanti akan beberapa saya tanggapi lagi ya dari Pak Gajah Mada dan yang lain-lainnya termasuk Pak Robert. Tapi kita tuntaskan dulu nih supaya semua bisa ikut teriak yang keras. Nih Direktur Galarua, silakan. Yang galak Terima kasih. dong. Yang galak dong. Terima kasih Pak. Iya. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.